Aku benar-benar tidak menyangka seseorang akan datang menyelamatkanmu. Sue Anxing di atas tahta. Ia menunjukkan senyuman yang hangat, seolah menghadapi situasi apapun, ia tidak akan marah dan terlihat percaya diri. Itu karena kamu belum mengirim ratuku kembali ke Rancang sehingga dia mengenali Sue Anxing secara sekilas. Ini bukan pertama kalinya mereka bertemu. Terlebih lagi, melihatnya membawa pergi ratu dengan mata kepala sendiri tentu akan meninggalkan kesan mendalam pada diri Anda. Jangan khawatir. Apakah aku tidak akan membawa adik lelaki ini bersamaku untuk menjemput ratumu? Jangan marah, kemarahan akan mempengaruhi kultivasi Anda. Kalian semua kuat dan harus mengetahui kebenaran ini. Sue Anxing menghiburnya dengan lembut. Suasana yang tadinya tegang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tidak mungkin, siapa yang tahu apa yang sedang Anda lakukan? Taiksu, adik laki-laki saya tidak bisa pergi. Rancang berteriak keras, masih ceroboh seperti biasanya. Begitu dia mengatakan ini, Keyun mengerutkan kening. Ye Fei dan Yu mencubit pinggang Rancang, dan Yu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tapi ekspresi Su Anxing tidak berubah, dan dia masih tersenyum tipis, sama sekali tidak bisa mengatakan apa yang ada di hatinya. Meskipun orang ini hanya dewa petarung, dia memiliki pengetahuan yang sangat dalam, ada banyak orang kuat, tetapi orang ini tidak dapat memahaminya. Namun, masuk akal jika Taiyi harus memimpin medan perang, tapi dia baru datang ke sini nanti. Mungkinkah orang ini mengarahkan semua tindakan Taiksu sebelumnya di Sensi? Xiao Yan telah melihat harimau yang tersenyum, selalu tersenyum lembut. Faktanya, hati adalah yang paling gelap dan paling menakutkan. Dia abadi. Ratu menanyakan namanya dan menanyakan apa yang harus dia panggil dan apa yang harus dia katakan. Sue Anxing memandang Xiao Yan, seolah-olah dia tidak mengetahui identitas Xiao Yan, tapi barusan Rancang berkata, "Saudara junior." Saya khawatir itu sudah terungkap. Tentu saja, kecuali kecerdasan Taiksu sangat terbelakang, mustahil untuk tidak mengetahui keberadaan anti-inflamasi. Bagaimanapun, Taiksu memiliki antek yang cukup setia. Beberapa raja roh di istana Tianren mungkin telah mengungkapkan semua informasi yang mereka ketahui. Terlebih lagi, bagaimana mungkin istana surgawi tidak memberi tahu Taiksu berita yang begitu berat bahwa Xiao Yan adalah reinkarnasi yang mulia. Tanda Tuan jahat, ya, saya ingat, Xiao Yan adalah reinkarnasi tuanmu. Senang bertemu dengan Anda. Merupakan kehormatan besar bagi generasi muda untuk bertemu dengan penguasa legendaris. Setelah saya datang ke Sensi, saya juga membaca prequel yang mulia. Mata Sue Anxing mengeluarkan air, sepertinya sangat mengagumi Xiao Yan. Ayo pergi, jangan bicara omong kosong padanya. Rancang mendengus dingin dan berkata, dia tidak percaya pada Sue Anxing di depannya. Apakah Anda benar-benar reinkarnasi yang mulia? Sue Anxing berkata dengan lembut, dan senyuman di wajahnya sepertinya mewakili kepercayaan diri. Dan karena Anda berani mengatakannya, Anda harus melakukannya. Jangan khawatir, adik laki-lakiku akan bertarung mati-matian hari ini. Aku juga ingin melindungimu agar tidak pergi. Rancang menepuk dadanya dan segera berdiri ke depan. Meskipun ketiga dewa itu tidak berbicara, mereka semua membentuk segel dengan tangan mereka. Kakak laki-laki Xiao Yan semuanya ada di sini. Meskipun Keyun adalah yang terkuat, dia hanyalah tipe ketiga. Dan di depannya Taiksu hanya satu di tingkat keempat. Dan untuk Taiksu ketiga dewa semuanya telah menembus ke tingkat ketiga, dan Rancang,
Ye Feiyu dan Liuer keduanya berada di tingkat kedua. Secara keseluruhan, kekuatannya tidak lemah, dan bukan tidak mungkin untuk menerobos dengan paksa. Di antara mereka, mereka yang menguasai aturan ruang telah memblokir ruang ini dan sulit untuk keluar. Xiao Yan mengirim pesan kepada kakak laki-lakinya. Tampaknya Su Anxing adalah yang terkuat di sini, tapi ini Su Anxing. Karena begitu percaya diri, mau tak mau orang bertanya-tanya apakah salah satu dari kalian tidak bisa pergi. Mengapa orang kuat harus mati? Suan King tersenyum lagi dan berkata dengan penuh keyakinan. Ada dewa virtual besar di sekitar, dan tidak mengherankan jika ada orang kuat yang tersembunyi di antara mereka. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar ini. Tingkat kelima yang dikatakan Sue Anxing mungkin adalah satu-satunya yang rendah hati. Mungkinkah ada dewa virtual tertentu di langit yang perlu memindahkan Tai? Atau mungkin selain Dr. Sukian, Taiksu juga memiliki kekuatan untuk mencapai keabadian tingkat kelima. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki konsep keabadian ilahi yang sangat spesifik sekarang, dia juga tahu bahwa tingkat ketiga adalah titik balik. Monster tua seperti Qian Tai telah lama terjebak di tingkat kelima dan belum membuat terobosan apapun. Ini menunjukkan betapa sulitnya hal itu. Keabadian dewa jauh lebih sulit daripada keabadian kaisar. Xiao Yan sekarang mengetahui hal ini dengan sangat baik, karena dia telah lama terjebak di bagian ke-9 dari keabadian kaisar, dan masih belum ada tanda-tanda terobosan. Aturan luar angkasa di sini sangat kuat, dan memang sulit untuk ditembus. Namun, kami telah melakukan persiapan sebelum kami masuk. Kami akan mengirim Anda pergi. Jangan khawatir, kami akan menemukan cara untuk kembali. Yun mengirim pesan kepada Xiao Yan. Mata mereka bertekad, seolah siap bertarung sampai mati. Ada juga adik laki-laki, Ratu, yang memperingatkanku bahwa situasinya sekarang tidak jelas. Zhenwu adalah salah satu kartu truf sensi. Jika dia bukan adik laki-lakinya dan sedang menghadapi krisis hidup dan mati, yang terbaik adalah tidak menggantikannya. Yun sepertinya sudah menebak apa yang dipikirkan Xiao Yan. Dalam situasi ini, jika dia ingin melarikan diri tanpa cedera, atau jika dia menghadapi situasi apapun nanti, Xiao Yan pasti akan memanggil Zhenwu untuk datang tanpa ragu-ragu. Tidak, kakak, biarkan aku melepaskannya. Sikap Xiao Yan segera menjadi keras kali ini, dan pemandangan yang dia lihat sekarang terasa sangat familiar baginya. Seolah-olah saya telah melihat kontes segala alam. Pada saat itu, aliansi pertarungan dewa sangat besar, dan bahaya dari beberapa yang mulia hampir memusnahkan nyawa semua orang di tim tak takut. Di antara mereka ada Xiao Yan. Xiao Yan tidak ingat yang mulia, tapi semua kakak laki-lakinya sangat baik. Dan dia baik hati padanya dari lubuk hatinya. Pada saat kritis seperti itu, dia tidak akan ragu untuk hidup atau mati, dan dia tidak akan mengeluh. Lindungi diri Anda secara menyeluruh. Adik laki-laki tidak bisa disengaja. Kakak senior, jika saya melarikan diri kali ini, saya mungkin tidak akan pernah bisa menembus keabadian dewa dalam hidup ini. Saya tahu bagaimana menjadi tercerahkan. Keduanya berkomunikasi. Yun memandang Xiao Yan ketika dia mendengar ini, tapi jika dia tidak pergi sekarang, Xiao Yan akan dibawa pergi oleh Taiksu. Ini adalah arus ilahi, dan jika saya benar-benar dalam bahaya hidup atau mati, saya dapat memanggil Zhenwu. Kali ini saatnya aku pergi mencari ratu. Saudaraku, aku pasti percaya padaku.
Xiao Yan menyampaikan bahwa dirinya tidak menginginkan lagi adanya konflik apalagi perang. Kita tidak bisa lagi membiarkan orang-orang yang tulus kepada kita dan menganggap satu sama lain sebagai anggota keluarga mati dalam pertempuran ini. Jika ini masalahnya, Xiao Yan akan semakin enggan menerobos belenggu keabadian dewa. Itu tidak akan pernah dibuka lagi. Setelah mengatakan itu, Ke Yun menarik lengannya yang menghalangi Xiao Yan, dan Rancang serta yang lainnya tercengang, "Aku akan pergi bersamamu." Kemudian Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, "Meskipun adik laki-lakiku, Ratu, tidak dalam bahaya, mungkin orang-orang ini terlalu lemah. Aku hanya ingin menggunakan Ratu untuk memikatmu agar muncul. Dan Anda adalah satu-satunya variabel sensi. Pikirkan tentang hal ini."